Ya, jadi setelah kita sectioning, kita potong dan kita rekatkan di atas slide, selanjutnya masuk pada tahap deparafinisasi dan rehidrasi ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jaringan kita ini masih mengandung parafin. Parafin kita tadi ya. Sehingga parafin ini harus kita hilangkan. Nah, prosesnya adalah deparafinisasi dilanjutkan dengan rehidrasi. Karena ini satu rangkaian, jadi saya sambung saja judulnya. Oke, jadi sudah masuk pada deparafinisasi dan rehidrasi ya, tahapan setelah floating. Oke, deparafinisasi. Apa itu deparafinisasi? Deparafinisasi itu merupakan proses untuk menghilangkan parafin sebelum proses pewarnaan. Ya, karena kalau parafinnya tidak hilang, pewarnanya tidak bisa masuk sempurna di dalam jaringan. Bagian jaringan tuh harus dilakukan proses deparafinisasi terlebih dahulu dengan silol dan kemudian dicuci dalam pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan pelarut organik dan parafin yang ada dalam jaringan. Nah, ini nanti ya, silol ini ya untuk menghilangkan parafinnya. Jadi reagen untuk deparafinisasi adalah silol. Ya, sebenarnya untuk apa sih kita lakukan deparafinisasi? Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menghilangkan parafin pada sediaan jaringan tentunya. Nah, parafin yang bersifat nonpolar dalam jaringan ini harus dihilangkan karena dengan adanya parafin air tidak bisa masuk pada jaringan. Ya, parafin itu kan lemak. Lemak itu sifatnya hidrofobik, tidak bisa bertemu dengan air. Jadi lemaknya ini kita hilangkan dulu supaya zat warna yang mengandung air ini bisa masuk ke dalam jaringan. Ya, jadi itu prinsipnya. Kenapa kita harus hilangkan parafinnya? Karena zat warna itu mengandung air, yang mana air ini tidak bisa mengikat parafin. Jadi itu, parafin yang harus kita hilangkan. Nah, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan proses deparafinisasi ya, diantaranya pemilihan suhu, proses yang tidak sesuai prosedur, penggunaan reagen yang tidak teratur dan tidak tepat sehingga proses pewarnaan itu bisa terganggu ya karena air tidak dapat masuk ke dalam jaringan untuk mewarnai komponen sel. Jadi yang kita inginkan di sini adalah bagaimana zat warna yang mengandung air ini bisa masuk ke dalam jaringan. Ya, oleh karena itu parafinnya kita hilangkan. Oke, oleh karena itu proses penggantian parafin menjadi salah satu tahapan penting dalam pewarnaan sediaan jaringan. Nah ini kalau kita lihat larutan deparafinisasi itu biasanya pelarut organik ya, pelarut organik apapun, karena lemak itu kan organik. Salah satu sifat parafin yaitu tidak larut dalam air ya, hidrofobik, sehingga parafin ini harus larut menggunakan pelarut nonpolar. Jadi kalau kita mau hilangkan parafinnya, kita gunakan pelarut nonpolar atau pelarut organik. Pelarut organik itu sama dengan pelarut nonpolar, supaya dia bisa melarutkan zat organik pada jaringan, yaitu parafin. Ya. Jadi parafin itu organik, kita hilangkan dengan pelarut organik, dengan cara mereaksikannya dengan silol. Ya. Jadi silol itu pelarut organik, atau pelarut nonpolar. Biasanya silol, bisa kloroform, toluen, benzol, dan lain-lain. Intinya pelarut organik atau pelarut nonpolar. Nah, reagen tersebut digunakan sebagai clearing agent pada proses jaringan serta pewarnaan. Jadi agen penjernih ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya ini dengan clearing ya, proses tahapan clearing pematangan jaringan. Ya, lanjut dulu. Jadi ada dua ya, bisa silol, bisa kloroform. Selanjutnya setelah dideparafinisasi, kita masuk pada tahap rehidrasi. Ini tahapan penting. Jadi kita kan sudah mengeluarkan parafinnya. Ya, kita sudah keluarkan parafinnya. Jadi jaringannya kita harus rehidrasi lagi. Kita isi lagi dengan air. Supaya apa? Supaya dia mampu menerima zat warna. Ya. Ya. Jadi rehidrasi ini merupakan proses pengisian kembali cairan ke dalam jaringan. Nah, sebelum dilakukan rehidrasi, larutan penjernih tadi harus dihilangkan, yaitu dengan cara direndam dalam alkohol dengan konsentrasi tertentu. Jadi kalau kita mau isi kembali jaringannya, ya kita hilangkan lagi jaringan sebelumnya. Kita hilangkan silolnya dulu, supaya nanti air itu bisa masuk secara perlahan ke dalam jaringan ya dengan konsentrasi tertentu.
Setelah bersih, kemudian direhidrasi dengan air destilasi. Ya, seperti ini ya. Jadi ini deparafinisasi dan rehidrasi. Kita rendam ke dalam silol. Setelah itu kita rendam ke dalam alkohol yang berkonsentrasi yang berbeda. Dari tinggi ke rendah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengisi kembali cairan atau air secara perlahan. Mulai dari 100% alkohol, kita turunkan konsentrasinya. Karena kan di sini ada airnya, ya. Jadi yang dimaksud rehidrasi itu dari sini. 96 alkohol ini kan tidak semuanya alkohol, ada airnya 4%. Di sini juga ada airnya 30% dari 100% larutannya. Kemudian ada airnya 40% di sini. Jadi kita masukkan air secara perlahan, ya, mulai dari 0, mulai dari 4%, kemudian 30% sampai 40%. Dan yang terakhir di air destilasi. Jadi sekarang kita sudah mempunyai jaringan yang terhidrasi atau jaringan yang sudah ada kandungan airnya. Nah, ini ada videonya, kita lihat bagaimana tahapan deparafinisasi dan rehidrasi. Jadi dewax atau deparafinisasi ini sama aja ya. Nah, ini slide kita ya, yang sudah kita floating tadi. Sudah kita ambil, rendam ke dalam silin atau silol. Supaya larutan-larutan parafinnya atau kandungan parafinnya itu hilang. Jadi 2 kali ya, masing-masing 10 menit. Baru kita rendam ke dalam alkohol. Nah, ini untuk menghilangkan larutan silinnya ya. Supaya pelarut organiknya hilang. Setelah itu kita turunkan lagi konsentrasi alkohol supaya airnya masuk perlahannya. Iya, sampai situ ya. Itu tahapan rehidrasi. Jadi setelah ini lalu kita bisa mewarnai sediaan kita dengan zat warna. Artinya dia sudah siap untuk diwarnai. Parafinnya sudah hilang, kemudian jaringannya juga sudah menempel di sana. Jadi nanti pewarnaannya itu bisa sempurna dilakukan. Oke, sampai situ dulu. Mungkin insya Allah minggu depan kita lanjut pada staining ya, pewarnaan. Oke, sampai sini ada yang bertanya mengenai sectioning, pemotongan, kemudian deparafinisasi dan rehidrasi? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa semuanya sudah paham ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut pada pewarnaan dan juga jaminan mutunya ya. Jadi bagaimana kita menjamin hasil pemeriksaan kita ini sudah dilakukan dengan benar. Ya, kita sisa 2 kali pertemuannya. Pertemuan ke-16 itu sudah final, jadi nanti kita lihat pertemuan ke-15 itu nanti kita akan bahas apa. Apakah tugas atau diskusi nanti kita lihat ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.